فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk ayat yang ke-159 dan 160 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, baik dari kalangan Yahudi dan Nasara ataupun dari golongannya kaum muslimin, yaitu kelompok-kelompok bid'ah dan sesat yang ada di dalam Islam. Semuanya masuk ke dalam orang-orang yang farraqu dinahum. Ada yang ngambil jalan Nasrani, ada yang ngambil jalan Yahudiyah, atau bahkan ada yang mengambil jalan Islam tapi mengikuti hawa nafsu, menjadi ahli bid'ah. Ini semuanya termasuk memecah belah agama. Sehingga perpecahannya baik antar agama atau dalam satu agama. Abdur, maju sini, Abdur. Maju. Ngapain di belakang? Maju. Angkat ya. Angkat. Abdullah geser sana sini. Jangan belakang-belakang orang. Bas geser sini. Lagi Bas. Maju, angkat, berdiri, bangkit. Nggak bisa lagi bangkit. Sini Abdurrahman sini. Geser sini. Lagi, udah. Ini semuanya termasuk orang-orang yang memecah belah agama. Sehingga perpecahan agama itu bisa antar agama. Ada yang ngambil jalan Nasrani, ada yang ngambil jalan Yahudi. Atau perpecahan antar Islam, sesama Islam. Ada yang menjadi Khawarij, ada yang menjadi Mu'tazilah, ada yang menjadi Asy'ariyah, ada yang menjadi Syiah, ada yang menjadi lain-lain. Ini semuanya masuk dalam kalimat farraqu dinahum. Wa kanu syi'a.
Dan mereka Syiah, ai jamaat, ahzaban. Itu mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini maknanya Syiah. Lasta minhum fi syai'. Kamu wahai Nabi tidak termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Kamu berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini celaan bagi orang-orang yang berkelompok-kelompok, bagi ahzab. Yang paling dekat adalah pemilu. Bahkan sesama Islam. Bahkan simbolnya simbol Islam. Itu saja sudah berapa kelompok. Itu saja sudah berapa partai yang akan ikut pemilu yang sama-sama katanya berlandaskan Islam. Ada PKB, ada PAN, ada Partai Umat, ada PKS, macam-macam. Semuanya katanya apa? Islam. Waliyadzubillah. Malah kebanyakan seperti ini. Partai-partai itu adalah yang berlandaskan agama. Kalau tidak kebanyakannya, maka banyak. Belum lagi ormasnya, organisasi masyarakatnya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini, segala macam. Ini semuanya adalah Syiah yang Rasulullah SAW dibersihkan dari mereka itu semua. Lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun, kata Allah. Rasul berarti disuruh melepaskan diri dari mereka itu semua. Engkau jangan termasuk orang-orang yang seperti mereka, ikut-ikutan memecah belah apa ini? Agama. Ada yang lambangnya Ka'bah, ada yang gambarnya bintang, ada yang mengesankan bahwasanya mereka itu adalah partai apa ini? Islam. Waliyadzubillah. Sehingga diperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mengekor kepada orang-orang ahlul kitab yang memecah belah agama mereka. Bagaimana dalam hadis iftiraq, bahwasanya Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ila sintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi ummah ila thalath wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. Pecah belah Yahudi menjadi 71 golongan. Orang Kristen terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabat. Sehingga yang memecah belah, yang ikut bikin kelompok sendiri, ini adalah pendahulu mereka Yahudi dan Nasara. Waliyadzubillah. Innama amruhum ilallah. Hanyalah perkara mereka dikembalikan kepada Allah. Nanti mereka akan dihisab oleh Allah SWT. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka apa yang dulu mereka lakukan. Diberitahu untuk kemudian dihisab, dibalas. Sehingga bukan sekedar dikasih tahu, itu mayunabbi'uhum untuk kemudian dihisab, untuk kemudian dibalas. Manja abil hasanah, ini rincian pembalasannya. Makanya tadi bukan sekedar pemberitahuan, bukan sekedar naba, itu mayunabbi'uhum, bukan sekedar itu. Makanya setelahnya ayat yang berikutnya rincian dari pembalasannya. Bagaimana rincian pembalasannya? Manja abil hasanah falahu asyru amsalihah. Yang datang bawa kebaikan, satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisalnya. 10 kali dari nilai aslinya. Nah, ini kalau kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang datang membawa kejelekan, maka dia tidak dibalas illa mislaha, kecuali dengan yang semisalnya. Satu kejelekan dapat satu apa ini? Kejelekan. Kalau kejelekan tidak dilipat gandakan oleh Allah SWT. Satu ya satu. Tapi kalau kebaikan dikali 10, minimal itu sudah. Kali 10 itu adalah
minimal paling sedikitnya sudah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa inna rahmatallah sabaqat ghadabah. Bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Buktinya ketika kita melakukan kebaikan sama Allah dikali 10. Jika kita melakukan kejelekan, Allah cuma balas yang semisal. Makanya kalau nanti di hari kiamat timbangan kebaikan kita nggak lebih berat, berarti kita ini celaka. Sementara kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, kejelekan itu cuma 1 kali. Masa nggak bisa kebaikan kita mengalahkan apa ini? Kejelekan. Paham ya? Kalau nggak bisa kebaikan kita lebih berat daripada timbangan kejelekan kita ini celaka. Masa sudah dikalikan 10 pun masih lebih berat timbangan apa ini? Kejelekan. Kan parah berarti. Karena kebaikan kali 10, sementara kejelekan cuma kali berapa? Kali 1. Kok bisa-bisanya ada nanti orang yang lebih berat timbangan kejelekannya? Padahal balasannya jauh lebih banyak kebaikan. Kali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini bentuk rincian pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai rumus ini nanti pada hari kiamat. Yang datang bawa kebaikan kali 10, yang bawa kejelekan kali berapa? Kali 1 saja. Enggak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizolimi. Enggak akan dizolimi. Tidak dalam bab kebaikan, tidak pula dalam bab apa ini? Kejelekan. Bentuk kezolimannya tidak dia ketika melakukan kebaikan nggak nyampe 10, karena itu janji. Dan Allah SWT pantang menyelisihi janji. Nggak akan Allah SWT menyelisihi janji. Sehingga mereka nggak akan dizolimi dengan pahala kebaikannya nggak nyampe berapa? 10. Karena sudah janji. Nah, dan Allah SWT juga tidak akan melebihkan balasan dari kejelekan lebih dari 1. Kalau Allah lebihkan, Allah akan apa nanti? Zalim. Karena Allah sudah mengatakan untuk kebaikan kali 10, untuk kejelekan kali berapa? 1. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka nggak akan dizolimi. Nggak dalam masalah kebaikan dizolimi, tidak pula dalam masalah apa ini? Kejelekan. Dengan cara dilipat gandakan lebih dari 1. Nggak akan. Ini luar biasanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk bab janji, Allah nggak akan mengisi janji. Tapi kalau dalam bab ancaman, itu Allah boleh tidak melaksanakan apa ini? Ancaman. Jangan dianggap Allah nggak menepati janji. Ancaman lain dengan janji. Kalau janji, Allah nggak akan menyelisi janjinya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah nggak akan menyelisi apa? Janji. Nggak akan. Nggak usah khawatir. Tapi kalau dalam bab ancaman, Allah bisa tidak menjalankan apanya? Ancaman itu bukan celaan bagi Allah. Justru itu sifat kedermawanan dan sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita udah salah, udah diancam dulu sebelumnya, kemudian pas kenyataannya ternyata malah nggak dihukum, malah nggak dijalankan ancamannya. Itu malah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya dosa selain kesyirikan itu dibawa kehendaknya siapa? Allah. Kalau Allah mau, Allah apa ini? Adab. Kalau Allah mau, Allah tidak akan apa? Adab. Sehingga itu ancaman tidak mesti dijalankan. Nah, dan bukan berarti Allah nggak nepati janjinya, itu bukan janji. Seorang raja ketika memberikan pemaafan kepada orang yang pantas untuk dimaafkan setelah diancam dengan kesalahannya, maka ini justru menjadi apa ini? Sifat terpuji. Paham ya? Sehingga jangan disamakan antara bab janji dengan bab apa ini? Ancaman. Kalau janji pasti Allah akan apa ini? Tepati. Tapi kalau ancaman itu terserah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hukum, maka itu dengan keadilannya. Kalaupun tidak, itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yatawa'adu ta'ala alladzina farraqu dinahum. Allah mengancam. Yatawa'ad. Katanya sama dengan janji. Tapi kalau yatawa'ad itu artinya apa? Ancam. Allah mengancam orang-orang yang memecah belah agama mereka. Aisyat tatu wa tafarraqu fi. Orang-orang yang memecah belahnya dan berpisah-pisah dalam agama. Wa kullun akhadha li nafsihi nasiban minal asma. Masing-masing mengambil untuk dirinya jatah dari nama.
nggak mau punya nama yang sama kayak yang lain. Allati la tufidul insana fi dinihi syai'an, yang mana itu tidak mendatangkan bagi seseorang dalam agamanya manfaat apapun. Kal Yahudiyah, wal Nasraniyah, wal Majusiyah. Ini perbedaan antar agama. Ada yang ngambil Yahudi, ada yang ngambil Nasrani, ada yang ngambil Majusi. Aula yakmul biha imanuhu, atau yang tidak sempurna dengannya keimanan. Bi an ya'khudha minasyari'ati syai'an wa yaj'aluhu dinahu wa yada'u mithlahu aw ma huwa aula minhu. Dengan cara dia mengambil dari syariat ini sebagian dan menjadikannya sebagai agamanya, dan meninggalkan sebagian yang lain yang semisal dengan itu atau bahkan yang lebih penting daripada itu. Ini juga memecah belah agama. Ada sebagian syariat yang diambil, sebagian syariat yang sama pentingnya kayak gitu atau bahkan lebih penting, dia apa ini? Dia tinggalkan. Yang dia sukai dijadikannya sebagai agama dia, dijalankan. Yang tidak dia senangi dibiarkan dan tidak diambil, tidak dilaksanakan, tidak dijalankan sebagai agama. Ini juga namanya memecah belah apa? Agama. Mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Paham ya? Ini bentuk pemecah belahan agama dari dalam. Ada sebagian syariat yang diambil yang sesuai dengan hawa nafsu, yang nggak sesuai dengan hawa nafsu dia apa kan? Dicampakkan, ditinggalkan. Ini termasuk bentuk apa? Memecah belah. Nah. Kama huwa halu ahli firqah min ahli bidah wad dhalal. Bagaimana ini keadaannya orang-orang yang berpecah dari kalangan ahli bid'ah dan sesat, al-mufarriqin lil ummah, yang memecah belah umat ini. Sehingga contoh yang pertama, perpecahan antar agama. Contoh yang kedua, perpecahan dalam agama. Paham ya? Ini beliau ingin ngasih tahu sama kita bahwasanya semua itu masuk dalam makna ayat. Yang pertama apa? Perbedaannya, perpecahannya antar agama. Makanya beliau katakan kal Yahudiyah, wal Nasraniyah, wal Majusiyah. Yang kedua, yang perpecahannya di dalam agama. Ada yang mengambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Sebagaimana siapa kata beliau? Ahli bid'ah wad dhalal. Bagaimana ahli bid'ah dan ahli orang-orang yang sesat, al-mufarriqina lil ummah, orang-orang yang memecah belah umat. Wa dalatil ayatul karimah anna ad-dina ya'muru bil ijtima'. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, kata beliau, bahwasanya agama memerintahkan untuk bersatu, wal ikhtilaf, sama, tidak berselisih. Ini faedah yang pertama yang bisa diambil dari ayat ini, dari beliau saja dulu kita ambil. Bahwasanya agama ini memerintahkan untuk bersatu dan tidak berselisih. Makanya diancam yang berselisih, yang memecah belah, karena agama ini memerintahkan kepada persatuan dan tidak berselisih. Wa yanha 'anil tafarruqi wal ikhtilaf fi ahli din wa fi sa'iri masailihil usuliyyati wal furu'iyyah. Faedah yang kedua, agama ini melarang dari perpecahan dan perselisihan dalam segala permasalahannya, baik permasalahan inti, permasalahan dasar, atau permasalahan cabang. Wa amarahu an yatabarra' mimman farraqu dinahum. Allah memerintahkan nabinya untuk berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Ini faedah yang ketiga, kata beliau, dan Allah memerintahkan nabi untuk berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Dah, tiga dapat kita dari beliau rahimahullahu ta'ala. Faqala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Ai lasta minhum wa laysu minka, engkau bukan bagian dari mereka dan mereka juga bukan bagian darimu. Li'annahum khalafuka wa anaduka, karena mereka menyelisihimu dan menentangmu. Karena engkau nyuruh bersatu, mereka malah apa? Berpecah. Innama amruhu ilallah yuradduna ilaihi. Sesungguhnya perkara mereka kepada Allah, mereka dikembalikan kepadanya, maknanya yuradduna ilaihi, mereka dikembalikan kepadanya. Fayujazihim bi amalihim, untuk kemudian dibalas sesuai dengan amalan mereka. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan menceritakan kepada mereka apa yang dulu di dunia mereka lakukan.
Tsumma dzakara sifatal jaza. Kemudian Allah menyebutkan bentuk dari pembalasan tersebut. Bagaimana cara Allah membalas amalan kita itu? Faqala, kata Allah, man jaa bil hasanah al-qauliyah wal fi'liyah, yang mendatangkan kebaikan berupa ucapan maupun perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin, al-muta'alliqah bihaqqillahi aw haqqi khalqihi, yang terkait dengan haknya Allah maupun terkait dengan haknya makhluk, falahu asyru amsalihha, maka untuknya 10 kali yang semisalnya. Hada aqal ma yakunu min at-tad'if, garis bawahi. Ini adalah pelipat gandaan yang paling aqal, yang paling qalil, yang paling sedikit. Ini adalah pelipat gandaan yang paling aqal, yang paling sedikit. Minimalnya kali berapa? 10, bisa lebih, bisa ila ad'afin mudha'afah. Nah, tergantung Allah Subhanahu wa taala, ila ad'afin katsirah, bahkan ila 700 dhifin. Sampai 700 bisa sebagaimana sedekah, ila ad'afin katsirah. Sampai kelipatan yang sangat banyak, tidak terhitung bahkan sebagiannya. Nah, hingga ini kali 10 bukan pembatasan. Ini jumlah apa? Minimal, paling rendah. Paling sedikitnya dikali 10. Hadza aqallu ma yakunu min at-tad'if. Tad'if itu pelipat gandaan. Wa man jaa bil sayyi'ah, adapun orang yang datang bawa kejelekan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Berapa? 1. Wa hadza min tamami adlihi ta'ala wa ihsanihi. Ini bentuk kesempurnaan keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 1 dibalas 1, Allah adil. Ketika 1 dibalas 10, Allah apa? Ihsan. Paham maksudnya? Ketika kejelekan dibalas dengan 1 balas 1, ini apa? Adil. Bentuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 1 dibalas 10, ini bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa annahu la yadlimu mithqala dzarrah, dan Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat dzarrah. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah tegaskan di akhirnya, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizolimi, tidak akan keluar dari hukum ini kecuali kepada yang lebih baik. Nah, 1 tetap dibalas 1, sementara kebaikan 1 dibalas minimal berapa, Abbas? Satu kebaikan minimal dibalas berapa? 10. Itu minimal. Bisa lebih? Bisa. Faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini, selain yang telah disebutkan tadi oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, azim fadlillahi azza wa jalla fi mujazatihi al-muhsinin. Besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 1 kali 10. Faedah yang berikutnya, sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika membalas orang yang berbuat jelek dengan yang semisalnya. Adil. Sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika membalas orang yang berbuat jelek dengan yang semisalnya. 1 balas 1. Adil. 1 balas 10. Baik Allah. Bukan lagi adil itu di atasnya lagi. Kalau adil 1 balas 1 udah cukup. Allah nggak zalim itu. Iya kan? Kalau 1 kebaikan kita dikasih 1 juga, Allah zalim? Tidak. Tapi kalau sampai 10, maka Allah apa ini? Ihsan. Allah berbuat baik sudah sama kita. Sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, sudah itu saja ya kan tambahannya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini 2 ayat
yang melarang kita untuk berpecah belah. Sehingga ini alasan kenapa kita nggak milih dalam pemilu, kenapa nggak ikut nyoblos. Salah satunya adalah agar kita tidak semakin mengokohkan perpecahan yang ada di dalam umat ini. Nanti satu keluarga ada yang nyoblos A, ada yang nyoblos apa B, tetangga nyoblos A, yang tetangganya nyoblos B. Akhirnya umat Islam ini semakin apa ini? Terpecah belah. Kalau mau kalian lihat contohnya di Simpang. Itu tetangga depan-depanan, ya kan? Simpang masjid itu. Ya kan? Yang satu partainya biru, depannya warna apa? Merah, ya kan? Padahal apa ini? Ada apa? Itu belum terjadi apa-apa nanti. Belum lagi kalau nanti udah nampak hasilnya kalah menangnya. Semakin apa ini? Semakin gak enak-enakan, semakin membenci, semakin itu contoh. Padahal di sampingnya apa ini? Masjid. Padahal mungkin kalau ada acara di masjid sama-sama apa ini? Masuk masjid. Tapi perkara dunia bisa seperti itu. La ilaha. Iya kan? Besar-besar kurang apa aja coba? Nah, yang satunya biru besar, yang satunya merah. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah timpakan kepada mereka. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Pada ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.